Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa mitahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdhalih. Amma ba'd. Jumpa lagi para jamaah semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan semua keluarga kita, sanak keluarga kita, famili kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bacaan kita pagi ini tentang basmalah. Ya, tentang basmalah halaman 77 Al-Babus Salisu fi Fadilati Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga pada menyatakan fadilah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang punya kitab Syairus Salikin sudah ketemu dicari? Salah, insyaallah. Salah, insyaallah. Jadi saya baca aja, disimak aja. Kalau dibaca dulu nanti waktunya terlalu sempit. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus salisu fi fadilati Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang ketiga pada menyatakan fadilah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqulu Bismillahirrahmanirrahim illa dzabasy syaitanu kama yazubur rasasu 'alan nar. Illa dzabasy syaitanu kama yazubur rasasu 'alan nar. Artinya Nabi bersabda, tiada seorang yang membaca bismillah, tiada seorang hamba yang mengucapkan bismillah melainkan hancur syaitan seperti hancur timah di atas api. Ini kehebatan bismillah. Kalau kita baca bismillah dengan penuh keyakinan, pemahaman dan sebagainya, maka ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, maka syaitan itu hancur seperti timah di atas api. Nabi juga bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar wa aqta wa ajzam. Kullu amrin dzibalin, setiap persoalan yang penting, persoalan yang bermanfaat, la yubda'u fihi, yang tidak diawali dengan bacaan bismillah, fahuwa abtar, maka pekerjaan kita itu kurang sempurna. Putus, fahuwa aqta, bahwa ajzam, tidak sempurna atau kurang berkah. Kalau dulu diumpamakan, kalau binatang sebagus apapun binatang, kalau buntutnya buntung, ya kagak ada buntutnya, nggak sempurna kan, gitu. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang kita anggap baik tidak dimulai dengan bacaan bismillah, maka pekerjaan itu tidak berkah, kurang berkah, qalilul berkah, dan kurang sempurna pekerjaan kita nilainya. Oleh karenanya, marilah setiap kita memulai pekerjaan, apalagi membaca kitab, apalagi baca Quran, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat dari surat Al-Fatihah. Yang 7 ayat itu termasuk bismillah di dalamnya. Adapun khilaf ulama,
ada yang mengatakan bismillah bukan termasuk ayat. Ada yang mengatakan dia termasuk ayat, cuma membacanya dengan sir pada saat dia sholat. Jadi langsung yang kita dengar alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar, itu dia baca sir. Tapi buat paham, mazhab Syafi'i membaca bismillah dengan suara jahar. Jadi perbedaannya ada pada sir atau jahar dalam membacanya. Di dalam Al-Quran yang 114 surat, itu bismillahnya ada 113 kali. Kecuali surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah tidak diawali dengan bacaan bismillah. Lainnya semuanya diawali dengan bacaan bismillah. Begitulah Allah mengajarkan kepada kita. Artinya ketika Rasulullah SAW beliau masih hidup, ketika beliau mengucapkan bismillah berarti itu sudah pindah surat. Sebelum Rasul mengucapkan bismillah masih satu surat. Pada saat Rasul memberikan pelajaran kepada para sahabat saat itu. Jadi pentingnya membaca bismillah saudara-saudara sekalian. Yang pertama akan memberikan kesempurnaan pekerjaan kita. Yang kedua membaca bismillah syaitan lari dari kita. Seperti juga saudara-saudara sekalian ketika kita mau makan, ketika kita mau minum, ketika kita mau tidur dengan istri kita, tidak membaca bismillah, maka resikonya kurang sempurna pekerjaan kita. Bahkan yang lebih bahaya lagi, setan ikut di dalamnya. Nanti ada ketemu hadisnya. Kita lanjut. Ketika bismillah turun ke muka bumi, semua awan berkumpul di masyrik, di timur. Awan-awan berkumpul, bergelombor ke arah timur, semua bergerak. Angin diam, ya. Semua binatang diam, laut yang bergerak-gerak. Binatang semua diam, kemudian sedang menunggu apa yang terjadi, perkataan apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat bismillah ini turun ke muka bumi. Lalu saudara-saudara sekalian, Allah bersumpah. Ketika bismillah turun, Allah bersumpah. Tiada disebutkan atau tiada dilafazkan bismillahirrahmanirrahim atas penyakit, niscaya penyakit itu disembuhkan dia. Dan tidak disebutkan bismillah di atas satu perbuatan kecuali diberkatkan oleh Allah pekerjaan itu. Inilah fadilah bismillah. Oleh karenanya, mari sama-sama jangan kita lupakan. Setiap kita awal pekerjaan kita, awal aktivitas kita, baik makan, minum, baik kita keluar rumah, masuk ke dalam rumah, bacalah selalu bismillahirrahmanirrahim. Karena semua itu akan memberikan keberkahan semua pekerjaan kita dan dipelihara kita dari syaitan. Kata Qais ibnul Hajjaj, ia berkata, bagiku syaitanku dulu sangat gemuk. Ketika dikirim setan kepadaku, setan itu sangat gemuk. Kemudian setelah beberapa lama setan itu kurus. Jadi ada satu cerita begini Bapak, Ibu jamaah. Setan bertemu setan antara setan A dengan setan B. Setan A bertemu dengan setan B. Setan A berkata, "Hei, setan B, kok sekarang kau gemuk bener? Dulu kau biasa saja, kau sekarang gemuk bener. Badan kamu berubah menjadi hebat, lebar, sterek, kelihatan sehat." Kata setan yang satu yang A kepada setan yang B. Kemudian setan B berkata dan menjawab, bagaimana saya nggak gemuk? Saya dikirim kepada orang yang non-muslim atau kepada orang muslim yang munafik yang tidak pernah membacakan bismillah ketika dia awali setiap aktivitasnya. Dia pergi nggak baca bismillah, dia pulang nggak baca bismillah, apalagi dia makan. Ketika dia makan tidak baca bismillah, aku ikut makan bersamanya.
Ketika dia tidur dengan istrinya tidak baca bismillah, aku tidur dengan istrinya lebih dulu daripada dia. Aku lebih cepat menggauli istrinya sebelum dia menggaulinya. Bahkan setiap semua aktivitas yang dia lakukan, aku selalu bersamanya. Maka aku tambah gemuk, kata setan B. Lalu setan A ditanya, lah kalau kamu kenapa kok sekarang makin kurus dibanding dulu pada saat kita dikirim bersama-sama untuk mengganggu umat manusia? Kata setan A, bagaimana aku bisa gemuk? Aku diutus kepada seorang mukmin yang taat kepada Allah. Setiap aktivitasnya ia selalu membaca bismillah. Dia masuk ke rumah, dia baca bismillah, aku tidak bisa masuk ke rumahnya. Ketika dia makan, dia selalu baca bismillah. Aku tidak bisa makan bersamanya. Ketika dia minum, dia baca bismillah. Aku tidak bisa minum bersamanya. Ketika dia tidur dengan istrinya, dia baca bismillah. Aku tidak bisa bersamanya. Oleh karenanya, badanku sampai sekarang makin kurus kering. Karena tidak diberi makan sama sekali oleh orang muslim atau orang yang beriman itu. Nah ini peristiwa inilah saudara-saudara yang harus menjadi gambaran buat kita masing-masing. Begitu pentingnya bismillah. Walaupun secara ilmu fikih membaca bismillah itu sunnah ketika kita makan. Tapi kalau kita lihat secara hakikat, ucapan bismillah sangat-sangat menentukan untung ruginya, berkah, kurang berkahnya usaha kita dengan ucapan bismillah tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah tahlim yang berbahagia. Dalam hadis yang masyhur, Nabi mengatakan kullu amrin dzibalin, setiap persoalan yang penting ay halin la yubda'u, tidak diawali dengan bacaan bismillah, pahu abtar, pahu aqta, pahu ajza. Putus berkahnya, sedikit qalilul barokahnya, sedikit tidak sempurna dan sebagainya. Bahkan yang lebih berbahaya, ikut campurnya syaitan ke dalam persoalan itu. Makanya banyak orang yang tidur dengan istrinya, lupa dia baca bismillah, saat itu kebetulan jadi spermanya masuk bersama sperma syaitan. Ya akhirnya anaknya lahir jadi cacat, baik cacat fisik, cacat mental, dan sebagainya. Itu yang dinyatakan oleh kitab ini, saudara. Jadi pentingnya kita membaca bismillahirrahmanirrahim pada setiap awal perbuatan kita. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, kita lanjut. Kita singkat aja karena banyak ini. Maaf. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa amarallahu ta'ala al-kiramal katibin an taktubu fi diwani arba'ami'ati hasanah. Ya, Nabi bersabda, tidak ada seorang hamba yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kecuali Allah memerintahkan para malaikat kiraman katibin, artinya malaikat yang menulis di sebelah kanan kita, malaikat raqib. Apa yang ditulis suratannya, amalnya 400 kebajikan. Satu kali kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, 400 kebajikan kita dapat. Kemudian Nabi bersabda lagi, man qala bismillahirrahmanirrahim marratan. Halaman 80 di bawah sebelah kanan. Man qala bismillahirrahmanirrahim marratan falam yabqa min dunubihi dzarratan. Barang siapa yang berbicara atau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim satu kali, maka dosanya hancur, lebur, satu pun tidak ada yang berbekas lagi. Kemudian saudara-saudara, Nabi bersabda, man kataba bismillahirrahmanirrahim fajawwada ta'ziman lillahi ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Barang siapa yang menulis bismillahirrahmanirrahim fajawwada ta'ziman, lalu ditulis dengan tulisan yang bagus. Dia berusaha untuk membaguskan tulisan bismillah. Kalau dia lakukan itu selama tulisan itu masih ada, maka
Allah kirim kepadanya pahala-pahala terus. Ditulis karena membesarkan nama Allah, karena dia mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza kataba ahadukum bismillahirrahmanirrahim falyamdud ar-rahman. Kalau engkau tulis bismillahirrahmanirrahim, panjangkanlah kalimat ar-rahman. Saya tidak ada, kalau ada tulisan di sini enak ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim tulisannya kalau dulu Pak, kalau dulu ya. Itu tulisan bismillah ditarik alifnya panjang dulu. Alif agak panjang, terus ya huruf ba ya panjang ya, baru sin mim. Kenapa? Karena faedahnya itu asalnya bismillah. Ya, asalnya bismillah. Ba alif ke atas baru sin mim, bismillah. Tapi karena alifnya itu alif wasal ya. Alifnya kalau dalam ilmu tajwid maka hurufnya dihilangkannya langsung bismillah. Dihilangkan tulisan alifnya dengan isyarat dipanjangkan bismillahnya. Ba-nya itu dipanjangkan tarikannya, baru sin mim. Itu menunjukkan bahwa tetap alifnya ada, rahasianya di situ adalah Allah yang Maha Kuasa ada di situ. Oleh karenanya, ketika kita mengucapkan bismillah atau bismillah yang terjemahannya umumnya dengan menyebut nama Allah. Tapi saya lebih cenderung mengartikan bismillah bersama Allah. Bismillah bersama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bukan dengan menyebut nama Allah, tapi bersama Allah. Karena pengertian bersama Allah ini akan terdapat akidah yang kuat di dalamnya. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, saya beri contoh. Kalau kita bersama istri kita, berani nggak kita ganggu wanita cantik yang ada di depan kita? Nggak berani, ya kan? Apa kata kita? Ayo, coba ganggu orang. Kan masih begitu. Baru bersama istri kita. Bersama Bapak RW kita pergi, kita makan soto. Tenang, kata Pak RW, saya yang traktir. Kan begitu. Bersama Pak Ketua, kita makan di restoran. Baru bersama Pak Ketua. Tenang, Guru. Saya yang bayar. Ya Allah, itu baru bersama. Apalagi bersama Allah Subhanahu wa taala. Marilah yakinkan diri kita ketika kita mengatakan bersama Allah, di dalamnya termandung akidah yang kuat. Malu dong kalau kita keluar dari rumah bersama Allah, kemudian di kantor kita korupsi. Malu dong kalau kita keluar mengucapkan bismillah bersama Allah, tapi dalam perjalanan kita tidak jujur, khianat, dan berbuat maksiat, masuk ke hotel, selingkuh dengan istri orang, selingkuh dengan suami orang, padahal kita sudah mengucap bismillah. Artinya kita belum paham tentang bismillah. Oleh karena itu, membaca bismillah syariat. Thariqatnya adalah mengetahui tulisan bismillah. Hakikatnya memahami hakikat bismillah. Makrifatnya hanya kepada Allah kita serahkan. Jadi akidah yang paling kuat dari dalam hati kita ketika kita mengucapkan bismillah dengan pemahaman syariat, tarekat, hakikat sampai marifat, maka orang yang mengucapkan bismillah itu dijamin ketika dia mengucapkan bismillah maka dosanya rontok. Ketika dia mengucapkan bismillah maka syaitan lari kepadanya. Lari darinya dan sebagainya. Inilah saudara-saudara fadilah bismillah. Kalau ada pertanyaan, kenapa saat ini saya sering mengucapkan bismillah, tapi nyatanya saya masih malas beribadah dan syaitan masih mengganggu kita? Karena kita belum paham tentang bismillah tadi. Karena bismillah yang kita ucapkan hanya di bibir. Bismillah yang kita ucapkan hanya di ujung lisan kita. Tidak masuk ke dalam hati dan sanubari kita. Bahkan tidak menjadi darah daging ucapan bismillah itu.
Pernah saya ceritakan di sini, saudara-saudara sekalian, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dia masuk Islam, dikenal dengan teman-temannya, dia adalah orang yang paling ganas terhadap orang yang masuk Islam. Ketika dia bertemu dengan orang yang masuk Islam, pilih dua. Kembali kau ke musyrik atau saya tebas leher kamu. Sehingga Sayyidina Umar ditakuti oleh orang yang masuk Islam. Begitu dia berjalan, kalau dia peruis atau perpapasan, dia